Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Sahabat Majlis Mahabbah Channel, berhati-hatilah dalam masalah anak-anak yang telah diamanatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Sesungguhnya kita bertanggung jawab terhadap baik buruknya pendidikan mereka. Karena itu kita semua berkewajiban mendidik anak-anak kita masing-masing agar menjadi anak yang soleh dan solihah. Mendidik memang harus disesuaikan dengan cita-cita orang tua, sebab orang tua merupakan lambang pendidikan yang primer. Sudah barang tentu dalam mencapai cita-cita ini, orang tua harus berusaha mempengaruhi anak dalam perkembangannya sehari-hari. Orang tua sebagai pendidik harus bergaul dengan anak, mengontrol agar perkembangan itu selalu mengarah kepada yang baik-baik saja. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa innama abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap kelahiran anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Hanya kedua orang tuanya lah yang mencetak anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau menjadi Majusi. Anak adalah tunas bangsa yang masih hijau, dan kelak ia akan menjadi dewasa yang tampil sebagai tulang punggungnya atau dasar pondasinya yang kokoh. Bila kepadanya diberi bekal akhlak yang luhur, kepribadian yang tinggi, ilmu pengetahuan yang luas dan berguna bagi tanah air. Pendidikan merupakan masalah yang utama, besar nilai dan harganya. Anak itu merupakan amanat Tuhan kepada keluarganya maupun orang tuanya. Pendidikan yang baik akan menumbuh suburkan perkembangan jasmani dan rohaninya yang sehat. Jika pendidikan anak itu dibiarkan terlantar begitu saja, maka ia akan menjadi manusia yang celaka, membinasakan orang tua dan merusak masyarakat. Setiap masyarakat dan terutama orang tuanya akan memikul beban tanggung jawab atas kelalaian mereka dalam mendidik anaknya. Pendidikan berarti menanamkan bibit kepribadian dan benih-benih akhlak yang luhur kepada jiwa si anak. Menyiraminya dengan air petunjuk dan memupuknya dengan nasihat. Menyiraminya dengan air petunjuk dan memupuknya dengan nasihat yang baik, sehingga akan tertancap di dalam sehingga akarnya tertancap dalam kelubuk hatinya dan dapat membuahkan hasil yang berguna bagi diri dan keluarganya, masyarakat, agama, bangsa, dan negara.
Pendidikan itu harus diarahkan kepada agama yang suci, akhlak yang tinggi, serta kepribadian dan keluasan ilmu pengetahuan. Di samping kesehatan jasmani dan rohaninya, atas dasar memberi teladan, menumbuhkan kepercayaan dan kebebasan. Jangan sampai pendidikan anak sejak kecil sudah mulai ditakut-takuti, ditekan, dan dibelenggu jiwanya. Sebab sudah tahu bahwa anak-anak itu laksana lilin, harus yang dapat menerima coretan, atau kamera yang dapat menangkap seluruh gambar di depannya. Pengalaman anak di dalam keluarga, di sekolahnya, dan di lingkungan masyarakat akan tetap melekat dalam jiwanya, sehingga itu semuanya akan melekat menjadi watak dan kepribadiannya yang tidak mudah terhapuskan. Terutama setelah anak itu menginjak masa pubertas, maka tugas orang tua harus berhati-hati karena sesuatu tindakan yang terlanjur salah akan membekas dan mempengaruhi kejiwaannya. Begitu tugas dan kewajiban orang tua dalam mendidik si anak, maka tidak kurang beratnya tugas-tugas guru di sekolahnya, di mana mereka dituntut untuk mengenal sedikit dari faktor-faktor psikologis serta watak-watak yang dibawa dari keluarganya masing-masing. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, di samping dari kedua pihak rumah dan sekolah, maka pertanggungan jawab atas pendidikan anak juga terpikul di atas pundak masyarakat dan lingkungannya. Sebab anak itu adalah anggotanya yang menentukan bentuk masyarakat di mana ia hidup. Kehidupan generasi muda merupakan cermin kehidupan rumah tangga, sekolahnya, dan masyarakatnya. Trilogi pendidikan yang berfungsi sebagai penanggung jawab pendidikannya. Ketiga-tiganya merupakan faktor penentu dalam menciptakan bangsa yang dicita-citakan bersama. Faktor penentu dalam menciptakan bangsa yang dicita-citakan bersama. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, pendidikan merupakan persiapan baik generasi muda dalam kecakapan dan dalam membuat mereka menyadari tugas serta kewajiban hidup mereka. Melalui pendidikan, suatu bangsa menyalurkan warisan kultural dan intelektualnya kepada generasi pengganti. Lewat pendidikanlah kebudayaan mengabdikan dirinya. Pendidikan adalah suatu proses yang terus bersambung. Dengan proses itu, latihan mental, fisik, dan moral diberikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berguna. Cakap melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai manusia dan warga-warga yang baik. Pendidikan adalah membentuk sifat baik dengan cara menanamkan kebiasaan atau penghayatan yang membawa kepada sifat atau kesadaran tertentu, yaitu dengan menyuruh dan menggerakkan untuk mengerjakan perbuatan tertentu berulang kali, sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan inilah yang membentuk sifat, dan kebulatan dari sifat-sifat itu membentuk kepribadian.
Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Murus sobiyu bis solati idza balago sab'a sinina wa idza balago ashra sinina fadribuhu 'alaiha." Perintahkan anak melakukan sholat apabila telah mencapai usia 7 tahun. Kalau sudah berumur 10 tahun, sedangkan anak itu tidak melaksanakan perintah, maka pukullah dia. Apakah maksudnya kita dituntut agar memerintahkan anak yang masih kecil itu untuk melakukan sholat? Maksudnya agar anak itu terbiasa, sehingga ketika kelak sudah baligh, sholat itu telah merupakan kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Begitu pula dengan pendidikan-pendidikan baik yang lain seperti pendidikan untuk hidup sederhana, kasih sayang terhadap sesama, hormat kepada orang tua, ramah tamah kepada tamu, menolong orang lain, sedekah pada fakir miskin, memuliakan ulama, habaib, dan sebagainya. Haruslah memulai dibiasakan sedini mungkin. Sebaiknya kita juga membuktikan bahwa apabila sejak kecil anak dimanjakan, dibiasakan boros, sombong, merendahkan orang lain, suka meminta dan sebagainya, maka kelak setelah anak itu dewasa, bahkan sampai tua, sifat-sifat jeleknya pada waktu kecil akan terus terbawa. Karena itu, tidak aneh kalau kadang-kadang kita menjumpai seorang ayah yang baik, suka merendah dan belas kasih terhadap sesama, tetapi anaknya menjadi pencoleng yang angkuh dan kejam. Ini semua karena kelalaian orang tua juga. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiquhuma tughyana wa kufra. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Marilah kita lebih memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Apabila sekarang ini pengaruh negatif dari kebudayaan luar semakin meluas, baik medsos dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang berkenan memberikan kepada kita semua anak cucu yang solih dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.